need a dozen volunteers for a week's work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga dimudahkan segala urusannya. Sebelum kita mulai, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga yang berpuasa diterima puasanya. Jadi kali ini saya akan kembali menceritakan film yang berlatar penjara yang dirilis pada tahun 1994, yang ditulis dan disutradarai oleh Frank Darabont dan dibintangi Tim Robbins dan Morgan Freeman. Film ini sendiri diangkat dari novel terlaris karya Stephen King yang berjudul Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Film ini menceritakan tentang seorang bankir yang dipenjara karena dituduh membunuh istrinya. Namun pertemuannya di penjara dengan napi yang bernama Red membuat hidupnya menjadi lebih baik. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Awal cerita dimulai dengan persidangan seorang yang bernama Andy Dufresne, seorang banker yang didakwa telah membunuh istrinya karena istrinya melakukan perselingkuhan. Yang pada akhirnya ia dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup dan dipenjara di penjara Shawshank. Nah, penjara Shawshank ini adalah penjara untuk kriminal kelas 1 seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan juga narkoba. Tak lama kemudian datanglah rombongan napi baru di penjara Shawshank, yang mana Andy juga berada di rombongan tersebut. Mereka pun disambut oleh napi-napi lainnya. Sesampainya di penjara, Andy dan napi baru lainnya dikenalkan dengan kepala penjara yang bernama Norton dan kapten sipir bernama Hadley. Kemudian para napi dimandikan dengan cara disemprot dengan air, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam penjara masing-masing. Malam pertama adalah malam yang sangat berat bagi napi baru. Malam itu seorang napi merengek dan menangis karena tidak tahan dirinya di penjara. Membuat napi lainnya menyorakinya. Hal tersebut sudah biasa dilakukan bila ada napi baru. Karena membuat kegaduhan, pada akhirnya para sipir mendatangi sel tersebut dan menghajarnya. Keesokan harinya ketika Andy sedang makan, ternyata dia diperhatikan oleh Box, salah satu anggota The Sister yang mempunyai sifat homoseksual. Pada saat mandi, tiba-tiba Andy didatangi oleh Box dan merayunya, akan tetapi Andy menolaknya dan langsung pergi. Suatu hari Andy berkenalan dengan napi lainnya yang bernama Red. Red adalah napi yang terkenal bisa menyelundupkan barang ke dalam penjara. Andy meminta tolong kepada Red untuk membelikan sebuah palu kecil. Pada awalnya Red menolak permintaan Andy karena dianggap terlalu berbahaya yang mungkin bisa membahayakan dirinya juga. Akan tetapi Andy meyakinkan kalau palu tersebut hanya untuk mengukir batu, karena hobi Andy adalah mengukir batu. Dan akhirnya Red pun menyetujuinya dan lalu Andy pun pergi. Beberapa hari kemudian barang pesanan Andy pun sudah datang. Red menyuruh Brooke, seorang pustakawan yang sudah tua, untuk mengantar barangnya ke Andy. Dan tentu saja dengan bayaran sebungkus rokok. Saat Andy sedang bekerja di tempat laundry, tiba-tiba Box dan gengnya mendatangi Andy untuk melampiaskan nafsunya. Akan tetapi Andy menolak dan kemudian The Sister menghajarnya sampai babak belur. Hal itu terjadi berkali-kali dan Andy pun selalu melawan dan kadang Andy berhasil lolos dari The Sister. Suatu siang para napi dikumpulkan di lapangan untuk pemilihan beberapa orang yang akan bekerja di luar untuk melapisi atap gedung pabrik dengan aspal. Red pun terpilih bersama Andy dan kawan-kawannya dan melakukan pekerjaan pengecatan di luar. Suatu hari Andy dan kawan-kawannya sedang melapisi atap. Tidak sengaja ia mendengar percakapan Hadley bahwa ia mendapatkan warisan $35.000 dari saudaranya yang telah meninggal. Hadley mengeluhkan tentang pajak yang akan ditagih pemerintah.
Tiba-tiba Andi mendekati dan menyarankan untuk diberikan kepada istrinya agar ia terbebas dari pajak. Dan Andi pun akan mengurusnya dengan imbalan 1 botol bir tiap rekan kerjanya selama ia bekerja di atas atap gedung. Awalnya Adley tidak percaya dan hampir menjatuhkan Andi dari atap gedung. Akhirnya ia percaya Andi dan menyetujui kesepakatan itu. Dan di setiap istirahat pekerjaan, teman-teman Andi dapat hadiah dari kepala sipir yang terkenal sangat kejam. Suatu malam Andi dan kawan-kawan menonton film yang diputar di dalam penjara. Artis film tersebut adalah Rita Hayworth. Andi pun meminta tolong kepada Red untuk membelikan sebuah poster Rita Hayworth dan Red pun menyetujuinya. Lalu Andi pun keluar dari tempat pemutaran film, namun ternyata ia dibuntuti oleh geng The Sister dan Andi pun dibawa ke sebuah ruangan. Box meminta Andi untuk memuaskannya, akan tetapi Andi menolak. The Sister pun menghajar Andi sampai babak belur. Dan akhirnya Box pun dikurung dalam sel pengasingan. Setelah keluar dari sel pengasingan saat menuju ke ruangannya, ternyata Box sudah ditunggu oleh kepala sipir yang terkenal sangat kejam. Box pun dihajar habis-habisan sampai ia tidak bisa berjalan lagi dan akhirnya ia dikirim ke rumah sakit. Sambil menunggu Andi keluar dari rumah sakit, kawan-kawannya berinisiatif untuk mengumpulkan batu sebagai hadiah kembalinya Andi, karena hobi Andi adalah mengukir batu. Beberapa hari kemudian Andi pun kembali dan Red memberikan poster Rita pesanan Andi kemarin sebagai hadiah tanpa dipungut biaya sepeser pun. Suatu pagi Norton, si kepala penjara, melakukan penggeledahan di sel Andi. Dia bersama anak buahnya menggeledah dan mengacak-acak sel Andi. Saat itu Andi sedang membaca bimbel dan kemudian Norton mengambil bimbelnya. Di kamar sel tersebut ditemukan barang-barang selundupan tetapi tidak dianggap berbahaya. Kemudian Norton dan anak buahnya pergi meninggalkan Andi dan mengembalikan bimbel dan berkata kalau keselamatan ada di buku ini. Sebenarnya niat Norton datang ke sel Andi bukan untuk menggeledahnya, akan tetapi untuk menilai Andi. Andi pun ditawari pekerjaan baru yang sebelumnya adalah tukang laundry, sekarang menjadi penjaga perpustakaan. Andi ditugaskan menjadi pengurus perpustakaan bersama Brooks. Lalu Andi menginginkan pendanaan untuk menambah buku koleksi di perpustakaan. Andi meminta dana kepada kepala penjara, tetapi tidak disetujui karena anggaran penjara sangatlah terbatas. Akhirnya Andi pun meminta izin untuk mengirim surat kepada Dewan Negara seminggu sekali, dan Norton pun menyetujuinya walaupun hasilnya kemungkinan besarnya tidak akan dibalas. Karena kepiawaiannya mengurus pajak, pada bulan April Andi mengurus pajak dari setengah penjaga penjara. Setahun kemudian Andi mengurus semua pajak termasuk pajak kepala penjara, supaya mereka bebas pajak atau setidaknya pajaknya berkurang. Karena banyaknya pekerjaan Andi pun diperbolehkan mempekerjakan staf yaitu Red. Suatu hari tiba-tiba Brooks menodongkan pisau ke leher teman Andi yang bernama Haywood. Andi pun mencoba menenangkannya. Brooks melakukan itu agar dia tetap di penjara karena hari itu adalah hari pembebasan bersyaratnya. Brooks tidak mau keluar dari penjara karena Brooks merasa ia adalah bagian dari penjara. Dan tentu saja di dalam penjara Brooks merupakan orang penting dan berpendidikan. Akan tetapi di luar penjara dia bukanlah siapa-siapa. Brooks pun akhirnya keluar dari penjara. Dia dipekerjakan di suatu swalayan dan dia bertempat tinggal di satu rumah yang sudah disediakan. Brooks yang sudah 50 tahun di dalam penjara sulit untuk beradaptasi dengan dunia luar. Karena dunia luar sudah berbeda jauh dengan yang dulu. Pada akhirnya Brooks bunuh diri dengan cara gantung diri di tempat tinggalnya. Setelah 6 tahun mengirim surat kepada Dewan Negara, akhirnya permintaan Andi pun dikabulkan. Andi mendapatkan sumbangan buku bekas dan dana $200 untuk perpustakaan.
Kini Andi semakin gila, dia malah mengirimkan 2 surat dalam seminggu. Karena sangat senang, Andi memutar kaset lagu yang ada di dalam sumbangan tersebut dan menghubungkannya ke mikrofon penjara, sehingga semua sudut penjara mendengarkannya. Dengan kejadian itu, Andi pun dikurung dalam sel pengasingan selama 2 minggu. 1 tahun berlalu, Andi di penjara. Ternyata surat yang dikirimkan oleh Andi mendapat jawaban lagi. Andi pun mendapat sumbangan buku dan dana sebanyak $500 untuk perpustakaan. Dan akhirnya perpustakaan tersebut dinamai dengan Braggs Memorial Library untuk mengenang jasa Braggs sebagai penjaga perpustakaan. Tak berhenti melakukan cuci uang dan pajak di dalam penjara, Norton si kepala penjara melebarkan sayapnya keluar dengan melakukan suap, dan semua transaksi kepala penjara selalu dibukukan oleh Andi. Andi sangatlah cerdas. Ternyata uang kepala penjara disalurkan keluar, disimpan atas nama Randall Stephen, yaitu buah imajinasi Andi yang hanya ada di dalam kertas. Pada tahun 1965, Tommy William datang ke Shawshank. Dia adalah berandalan muda dengan kasus pencurian dan pembobolan. Suatu hari Tommy bertanya kepada Red kenapa Andi bisa masuk ke penjara. Red mengatakan dia masuk penjara karena kasus pembunuhan. Andi memergoki istrinya selingkuh dan membunuh keduanya. Tiba-tiba Tommy pun terdiam karena dia mengetahui sesuatu. Kemudian Tommy dan Red menemui Andi dan menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu ketika dia di penjara, dia bertemu dengan seorang yang bernama Elmo. Elmo bercerita kalau dulu dia pernah merampok orang kaya, seorang pemain golf yang sedang selingkuh dengan istri seorang direktur bank, lalu membunuh keduanya. Dan bagian yang disukainya adalah ketika suaminya yang dituduh membunuh keduanya. Suaminya tidak lain adalah Andy Dufresne. Mendengar cerita tersebut, Andy langsung pergi untuk menemui kepala penjara dan menceritakan hal tersebut agar ia bisa terbebas dari hukuman. Tentu saja kepala penjara tidak menyetujuinya karena jika Andi keluar dari penjara, tidak akan ada lagi yang membantunya melakukan pencucian uang. Andi bilang kepada kepala penjara kalau dia tidak akan melaporkan pencucian uangnya. Kepala penjara yang belum sepenuhnya mempercayai cerita Andi dan menyuruh anak buahnya untuk memanggil Tommy. Malam itu Tommy bertemu dengan Norton si kepala penjara. Norton bertanya kepada Tommy apa cerita Andi benar. Tommy pun mengiyakan dan ia berani bersumpah dan bersaksi di depan hakim. Setelah yakin bahwa cerita itu benar, Norton memberikan kode pada penjaga untuk menembak Tommy dari atas. Setelah mendengar Tommy ditembak mati, Andi pun berpikir kalau ia sudah terlalu lama di dalam penjara dan ia harus melakukan sesuatu. Dia bercerita kepada Red kalau dia bermimpi untuk membuat hotel kecil di pesisir pantai Meksiko. Andi juga mengatakan bahwa dia butuh orang yang bisa mencarikan barang. Yang dimaksudnya adalah Red. Kemudian Andi pun bergegas pergi, tapi sebelum pergi, ia pun berpesan kepada Red agar Red berjanji kepada Andi kalau dia keluar penjara nanti, dia harus datang ke satu tempat di mana di sana terdapat tumpukan batu memanjang yang di ujungnya terdapat pohon oak. Dan Red pun harus mengambil apa yang terkubur di bawahnya. Red pun mengiyakan permintaan Andi dan kemudian Andi pun pergi. Malam itu seperti biasanya Andi menulis laporan keuangan milik Norton. Setelah selesai kemudian Andi kembali ke selnya. Besok harinya seperti biasa selalu diadakan absen oleh sipir dengan cara memanggil satu persatu. Tapi saat memanggil Andi tidak ada jawaban. Sipir tersebut mengecek sel Andi dan mengejutkan Andi sudah tidak ada di dalam selnya. Norton marah-marah sambil melempar sel tersebut dengan batu kerikil. Tetapi batu kerikil tersebut menembus dinding. Dan ternyata Andi telah membuat lubang di dinding di balik gambar tersebut.
yang pada akhirnya dipakai untuk kabur di malam itu. Kemudian datanglah kepolisian untuk menyusur kaburnya Andi, dan mereka hanya menemukan baju tahanan dan sebuah palu kecil yang dipesan ke Red waktu awal masuk penjara. Nah, bagaimana Andi bisa kabur dari penjara? Dan di mana Andi membuang bekas tanah galiannya? Jadi setiap malam Andi selalu menggali selama hampir 20 tahun, dan tanah bekas galiannya selalu dibuangnya di tengah lapangan. Dan saat malam sebelum Andi kabur seperti biasa, Andi selalu mencatat keuangan Norton. Tetapi malam itu, Andi menukar catatan keuangan dengan bimbel yang biasa dibawanya, tanpa sepengetahuan Norton. Dia juga memakai sepatu dan membawa pakaian Norton. Malamnya ketika badai datang, Andi memutuskan untuk kabur melewati sebuah terowongan yang ia gali selama hampir 20 tahun. Dia kabur melalui pipa tinja sepanjang kurang lebih 500 meter. Pipa itu tembus sampai ke tepi sungai di luar penjara. Keesokan paginya, ia langsung mengunjungi beberapa bank dengan identitas baru sebagai Randall Stephen untuk mengambil uang Norton yang telah ia simpan atas nama Randall Stephen. Imbalan yang cukup selama 20 tahun di penjara. Dan tidak lupa, Andi menitipkan buku keuangan dan catatan Norton untuk dikirim ke sebuah surat kabar agar bisa diselidiki. Tak lama setelah itu, berita kejahatan Norton langsung tersebar. Pagi itu, Shawshank didatangi polisi dan banyak media. Norton pun langsung mengambil catatan keuangan di berangkas. Ternyata Norton baru sadar kalau bukunya sudah ditukar dengan bimbel. Andi pun menulis di bimbel tersebut seperti kata-kata Norton dulu. Keselamatan memang ada di buku ini. Dan ternyata Andi menyimpan palu yang digunakannya untuk menggali terowongan di dalam buku itu. Akhirnya Norton bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Tak lama setelah meninggal, akhirnya Red mendapatkan kesempatan untuk bebas bersyarat. Lalu Red bekerja di swalayan dan menginap di tempat Brooks dulu menginap. Red yang tidak tahan dengan kehidupan di luar penjara dan sempat berpikir untuk melakukan kejahatan lagi agar bisa masuk ke penjara. Tetapi dia ingat bahwa dia telah berjanji kepada Andy untuk mengunjungi suatu tempat. Red pun menuju Buxton untuk mencari padang rumput yang di situ ada batu berjajar dan pohon oak di ujungnya seperti yang pernah dikatakan oleh Andy. Red pun membongkar apa yang ada di bawah pohon tersebut. Ternyata berisi surat dari Andy dan sejumlah uang dan alamat Andy saat ini. Red pun menuju ke tempat tersebut dan pada akhirnya bertemu dengan Andy. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf karena banyak kekurangannya, karena suara saya lagi mengalami gangguan, maklum lagi puasa. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.